1.1.A.6 Demonstrasi konstekstual Modul 1.1 Pemikiran Filosofis KHD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas oleh Resi Marlinawati SPD SDGR SD Negeri 2 Gedung Ringin. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan sebagai proses menuntun siswa dengan cara menerapkan beberapa konsep, yaitu 1. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. 2. Mengibaratkan guru sebagai seorang petani. 3. Pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. 4. Pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan sebagai proses menuntun siswa. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Pendidikan menuntun kodrat alam artinya guru sebagai penuntun bagi kodrat alam yang sudah dimiliki siswa sejak lahir berupa bakat dan kondisi di mana ia dilahirkan. Seorang anak harus diajarkan sesuai dengan kodrat alam di mana ia tinggal dan dibesarkan. Pendidikan menuntun kodrat zaman siswa artinya guru sebagai penuntun agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan kodrat zaman oleh Ki Hajar Dewantoro. Hal ini merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru dituntut untuk ikut mempelajari dan mengetahui apa yang diketahui oleh generasi yang dihadapinya. Implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan sesuai dengan kodrat alam siswa. Guru menuntun dan mengarahkan siswa sesuai bakat dan minat mereka dalam pembelajaran atau dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Melakukan kegiatan pembiasaan sesuai dengan sosiokultural daerah setempat, seperti kegiatan istighosah pada hari Jumat, penerapan 5S. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Pendidikan menuntun kodrat zaman siswa artinya guru sebagai penuntun agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan kodrat zaman oleh Ki Hajar Dewantoro. Hal ini merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru dituntut untuk ikut mempelajari dan mengetahui apa yang diketahui oleh generasi yang akan dihadapinya. Untuk mewujudkan konsep pendidikan yang menyesuaikan kodrat zaman ini, salah satunya guru harus bisa menguasai IT dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Banyak platform pendidikan digital yang bisa dimanfaatkan. Contoh yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan Google Workspace for Education, ClassPoint, Quizzes, dan lain-lain. Pendidikan mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi, memelihara tanaman padi, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan tidak bisa mengubah kodrat tanaman padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan seorang pendidik dalam mengajar. Implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan. Guru dapat menggunakan berbagai metode media dan sumber belajar serta melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam proses pembelajarannya demi tercapainya tujuan belajar yang maksimal. Guru harus percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok, karena intinya pendidikan bukan sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi sebagai wadah untuk berkolaborasi untuk sebuah tujuan demi memajukan bangsa dan negara. Pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor.
Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan yang paling utama. Budi pekerti. Usaha dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa dilakukan dengan cara membuat sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa untuk melakukan kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Pendidikan berpusat pada siswa. Guru menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, menyenangkan, untuk membentuk pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pembelajaran, meningkatkan semangat dan antusias siswa saat mengikuti pembelajaran, meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran, dan menanamkan budi pekerti kepada siswa. Implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan untuk membangkitkan konsentrasi siswa, menumbuhkan potensi anak dengan cara memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, memberi kesempatan untuk berkreasi dan berkolaborasi sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Terima kasih. Sekian dari saya.